Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalna munzalan mubarakan wa huwa khairul munzilin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang mengalir di dalam diri maupun nikmat yang berasal dari luar diri. Kita bersyukur kepada Allah bahwa segala bentuk perintah dan larangan Allah seyogianya masih ada di dalam hati kita untuk tidak melakukan larangannya, masih ada di dalam keinginan kita untuk melaksanakan perintahnya. Itulah nikmat yang paling besar, yakni nikmat menjadi hamba di hadapan Allah. Maka bila mana manusia mengingat kedudukannya sebagai hamba, berarti sama halnya dengan mereka mengingat bahwa apapun yang terjadi pada hamba adalah kehendak yang menciptakan hamba. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disebut insanun kamil, manusia yang sempurna, seorang nabi yang semakin dicari sejarahnya, dibicarakan pribadinya, akan selalu kita dapati hal-hal yang baru tentang kebaikannya. Yang punya sifat kamil seperti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya sifat sempurna seperti itu hanya Nabi Muhammad. Yang semakin dicari semakin baik itu hanya Nabi Muhammad. Selain beliau maka sulit untuk menemukan hal yang sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan yang diciptakan Allah itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan fungsinya masing-masing. Berdasarkan fungsinya masing-masing sudah ditetapkan. Bulan Sya'ban sudah ditetapkan sebagai bulan yang mengapit dua bulan besar, sehingga kadang bulan Sya'ban sendiri dilupakan kemuliaannya karena diapit oleh meriahnya Isra Mi'raj di bulan Rajab dan mulianya bulan Ramadan. Bulan Sya'ban berfungsi sebagai bulan latihannya Ramadan, bulan persiapannya Ramadan, bulan pemanasannya Ramadan. Kemudian kalau ada kayu, plastik atau benda-benda yang dibakar, setelah dibakar habis, hanya bersisa abu,
arang atau bentuknya yang lain, maka kalau dicari bahasa Arabnya namanya Ramadan. Dibakar habis tapi ada sisanya, namanya Ramadan. Akan tetapi kalau sesuatu itu dibakar habis, tidak ada sisanya sama sekali, tidak menyisakan apa-apa, sama dengan terbakarnya bensin, habis, tidak ada sisanya apa-apa, tanda-tanda bahwa di situ ada bensin. Maka orang Arab mengenal istilah pembakaran itu yang habis tak bersisa itu dengan istilah Ramadan. Kalau dibakar habis ada sisanya, Ramadan. Kalau dibakar habis tidak ada sisanya, namanya Ramadan. Itu tugasnya. Maka kenapa kita tahu bahwa Ramadan itu bulan pengampunan? Pengampunan itu artinya penghapusan, dihilangkan dari sebelumnya, maka diletakkan di dalam Ramadan. Karena dari 12 bulan itu yang paling cocok dengan kegiatan satu bulan itu, yang paling cocok adalah istilah Ramadan. Setelah habis tidak bersisa, maka diberikan satu hari momen untuk merayakan yang habis itu. Momen ketika yang kotor sudah bersih, bahasa Arabnya fitrah. Kalau yang dulunya bersih lalu dia kotor, setelah kotor dibersihkan lagi sehingga bersih seperti awalnya, maka bahasa Arabnya Idul Fitri. Idul itu artinya kembali, Fitri itu artinya bersih. Itu momen untuk mengingatkan kembali asal dasar semulanya manusia, ya demikian. Setelah momen Idul Fitri, muncul lagi satu bulan yang pas dengan namanya, yakni hasil pemanasannya bulan Sya'ban, dipakai praktek langsung di bulan Ramadan, dibakar langsung di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan mesti ada peningkatan. Orang kalau naik tangga dari tangga 1 naik ke tangga 2, 2 naik ke 3, 3 naik ke 4, begitu seterusnya. Proses dipindahkannya sesuatu dari bawah ke atas, bahasa Arabnya Syawalin. Maka disebut bulan Syawal. Syawal artinya meningkat atau semakin tinggi atau semakin bertambah. Maka rentetan 3 bulan ini adalah input, proses, dan output. Adalah input, proses, dan output. Akhir bulan Sya'ban ini, disitulah bahan bakunya Ramadan disiapkan. Saya ulangi, bahan bakunya Ramadan, modal utamanya bulan Ramadan, itu bukan di dalam bulan Ramadan. Modal utamanya bulan Ramadan ada di bulan Sya'ban. Maka mohon diperhatikan ini baik-baik. Itulah sebabnya kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintahnya bulan Ramadan itu tidak turun di bulan Ramadan, tapi diturunkan oleh Allah persis di bulan Sya'ban. Karena itulah bahan bakunya. Kalau mau capai la'allakum tattaqun, bahan bakunya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu itu modalnya, bahan bakunya.
itu materi yang dibutuhkan. Alladzina amanu, disiapkan di bulan Sya'ban. Kutiba alaikumus siyam, diproses di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, keluar hasilnya di bulan Syawal. Maka untuk senantiasa memperhatikan hal ini. Kalau bagus bahan bakunya, tapi tidak bagus prosesnya, maka mengecewakan hasilnya. Kalau tidak bagus bahan bakunya, sekalipun prosesnya bagus, juga berkurang hasilnya. Maka mohon diperhatikan. Sya'ban ini perhatikan bahan bakunya. Ramadan perbaiki prosesnya. Insya Allah tattaqun nanti di bulan Syawal. Akan tetapi tidak mengatakan kutiba alaikumus siyam, akhirnya wa ayyakunu tattaqun, kalian pasti jadi takwa. Tidak begitu. Kalian pasti jadi takwa, tidak ada ayatnya begitu. Yang ada la'allakum. La'allakum itu namanya mudah-mudahan. Kalian mudah-mudahan. La'alli atiyah, mudah-mudahan kami selamat. La'alli matar, mudah-mudahan sebentar ada hujan. Maka kemungkinan besarnya boleh jadi ada, boleh jadi tidak. La'allakum tattaqun, boleh jadi takwa setelah Syawal, boleh jadi tidak. Apa yang menentukan boleh jadinya itu? Prosesnya selama Ramadan betul apa tidak. Proses apa? Ada proses besar produksi namanya puasa. Perhatikan rukunnya betul apa tidak. Syaratnya cukup apa tidak. Niatnya bagus apa tidak. Ilmunya sudah punya apa tidak. Maka perhatikan itu proses menentukan hasilnya. Akan tetapi proses itu tetap harus dimulai dengan bulan Sya'ban. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami buka satu asrarul Quran, salah satu dari rahasia-rahasia Quran yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang pakar besar, ulama besar, ahli Al-Quran. Di dalam kitabnya Nuzulul Quran, di dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, beliau mengatakan, min asraril Quran, dari salah satu rahasianya Al-Quran yang sebaiknya dibaca di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah pemanasan. Berartian namanya pemanasan, tidak perlu sebanyak aslinya, atau boleh sebanyak aslinya tapi sedikit juga tidak apa-apa. Maka siapa yang menghendaki berkah ayat Quran yang dibaca di dalam Ramadan, sejak dia buka Al-Fatihah sampai An-Nas, dia kuat baca sampai tamat. Siapa yang menghendaki baca Quran khatam di dalam bulan Ramadan, selain khatam bacaannya, berkah semua hurufnya. Selain berkah hurufnya, bersemangat jiwanya. Maka perhatikan pemanasannya itu Al-Quran di bulan Sya'ban. Apa pemanasannya? Siapa-siapa orang yang mau semangat jiwanya, berkah ayat yang dia baca, tamat bacaan Qur'annya di bulan Ramadan, usianya 30, hendaklah dia selesaikan membaca di bulan Sya'ban setidak-tidaknya juz 30. Siapa yang usianya 20, maka setidaknya di bulan Sya'ban dia baca juz 20. Siapa yang usianya 40, maka di dalam bulan Sya'ban selesaikan bacaan juz 10. 43 juz 13, 50 juz 20, 60 tahun juz 30,
silahkan dihitung masing-masing, disesuaikan usianya. Saya yang usia 51, maka 30 juz ditambah 21, maka hendaklah dia membaca juz 21. Begitu seterusnya, disesuaikan dengan usia. Siapa yang tidak mampu baca satu juz, siapa yang tidak mampu baca 1 juz di dalam bulan Sya'ban, jangan sampai tidak membaca 2 ain di dalam bulan Sya'ban. 2 ain itu maksudnya di pinggirnya Al-Quran itu ada huruf ain. Di pinggir-pinggir sampul Quran itu ada huruf ain. Setiap lembar itu ada huruf ainnya. Kalau di dalam ilmu fikih, ain itu artinya tempatnya imam kapan baca ayat ketemu itu huruf ain, imamnya sudah disuruh ruku. Begitu. Makanya jadi imam tidak boleh asal baca. Kalau tidak lihat ini huruf ain, dikasih jadi bacaan, ainnya ada di baris ketiga. Dia baca waktu sholat dari baris 1 sampai baris ke-7, keliru namanya. Karena ainnya ada di baris ketiga, maka dibaca dari baris pertama, begitu baris ketiga harus kita ruku. Begitu. Itu kalau pandangan fikihnya. Tapi bila mana dibawa di dalam Asrarul Quran, bahwa kalau tidak mampu di bulan Sya'ban membaca 1 juz yang disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan usia kita sekarang, jangan sampai tidak membaca 1 ain atau perantara dari ain sampai ain di sebelah halaman. Begitu. Dari mana kita mulai? Dari ayat yang ada ainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan ibadah qauliyah di dalam bulan Ramadan. Kalau bagus pemanasannya di bulan Sya'ban, bagus bahan bakunya di bulan Sya'ban, maka tinggal bergantung apakah bagus prosesnya di dalam bulan Ramadan, insyaallah la'allakum tattaqun. Yang kedua, siapa-siapa yang menemukan usianya sudah didekatkan dengan bulan Ramadan, seperti kita sekarang ini, usia kita didekatkan dengan bulan Ramadan, maka jangan tinggalkan 3 amalan besar, 2 di bulan Sya'ban, 1 di awal Ramadan. 2 di awal Sya'ban itu adalah sholat hajat di akhir bulan Sya'ban. Apakah sekarang, apakah besok, apakah selanjutnya. Bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selama bulan Ramadan semuanya aridoh, semuanya full berisi. Kami sampaikan dengan peringatan tambih, namanya di dalam kitab-kitab ulama, namanya tambih, peringatan keras, bahwa banyak orang bertemu bulan Ramadan tapi tidak bertemu dengan Ramadan. Saya ulangi, semua orang yang panjang usianya bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bertemu dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu hitungan dan istilah pergantian harinya, nama bulannya. Kalau panjang usia pasti ketemu dengan bulan itu. Tapi tidak semua yang ketemu bulan Ramadan ketemu dengan Ramadannya. Maka Nabi mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang habis bulan Ramadannya tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Yang disebut diampuni dosa-dosanya, dimaafkan salah-salahnya, itulah yang disebut dengan Ramadan. Seperti tadi artinya, Ramadan adalah terbakar, habis, tidak bersisa. Kalau hanya bertemu bulan Ramadan, doa saja, semoga panjang umur, pasti ketemu bulan Ramadan. Bulannya, tapi Ramadannya
harus diusahakan baik-baik. Semoga selesai bulannya, selesai juga pengampunannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat hajat di akhir bulan Sya'ban itu menjadi amalan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk memohon kepada Allah, bukan hanya dipanjangkan usianya, bertemu bulan Ramadan, tapi siap lahir batinnya. Hajatnya adalah hajat zahir dan batin, agar dia siap lahir dan batin bertemu dengan bulan yang membersihkan lahir dan batin. Jangan sampai ditinggalkan. Ini namanya sunanul mahjurin, lawan dari sunanul masyhurin. Sunanul masyhurin, sunnah-sunnah yang masyhur, yang terkenal, yang selalu dilakukan. Pagi-pagi solat duha, orang mau pergi berdagang solat duha dulu, orang mau pergi bekerja solat duha dulu. Sunnah-sunnah yang dikenal, sunnah-sunnah yang terkenal. Akan tetapi ada sunanul mahjurin, sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan karena tidak banyak dilakukan. Mengapa? Tidak banyak diketahui. Kenapa? Karena tidak banyak diingatkan. Maka kami mengingatkan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan adalah mandi sunnah menjelang masuknya maghrib Ramadan. Mandi sunnah menjelang masuknya maghrib Ramadan. Mandi sunnah itu selesainya mandi sore, disambung dengan mandi sunnah, masih di tempat yang sama. Bukan 2 kali keluar kamar mandi, bukan 2 kali keluar masuk, tapi 1 kali masuk. Selesaikan mandi sorenya, yang ada sabunnya, yang ada sikat giginya, yang ada keramasnya, selesaikan itu. Begitu sudah selesai, kira-kira sudah siap untuk handukan, barulah dimulai sunnah awakhirus Sya'ban, yakni mandinya laki-laki seperti mandinya, tata caranya seperti mandinya kalau mau melaksanakan solat Jumat. Laki-laki itu masuk solat Jumat paling afdal adalah mandi. Cara dia mandi sunnah menjelang solat Jumat, begitu caranya sunnahnya mandi menjelang masuknya Ramadan. Sekarang ini asar, akhir Sya'ban, azan maghrib sebentar adalah Ramadan masuk. Maka antara asar dengan maghrib itu, disitulah sunnah mandi awakhirus Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Faidahnya apa? Keutamaannya apa? Kata ulama-ulama ahli hikmah, Allah mengangkat dosa-dosa batiniyah. Allah menghapuskan dosa-dosa batiniyah kita, sehingga yang suci bersih bukan hanya pakaian dan badan kita masuk Ramadan, tapi yang suci bersih juga adalah diharapkan bersih juga dosa-dosa hatinya. Begitu. Karena ini statusnya adalah sunanul mahjurin, sunnah yang sudah mulai ditinggalkan, maka karena kita tahu, tolong jangan ditinggalkan. Yang meninggalkan itu karena tidak tahu, yang meninggalkan itu karena tidak diberitahu. Maka coba ditanya, apakah Bapak Ibu sekalian tahun lalu melakukan itu? Dilakukan apa tidak? Tidak. Barangkali karena tahun lalu tidak diingatkan, tahun lalu tidak diberitahu. Maka sekarang kami beritahu. Kemudian hadirin yang dimuliakan, kami pernah bilang bahwa bila mana Allah menganggap seorang hamba itu sudah cukup bekalnya untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan panggil dia menghadap ke hadiratnya itu di bulan Sya'ban. Kalau dianggap cukup bekalnya, Allah panggil dia pulang di bulan Sya'ban.
Kalau ternyata Allah panjangkan usia kita, lantas kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka itu artinya kayaknya kita belum cukup bekalnya. Karena belum cukup bekalnya, maka kita bersyukur ketemu dengan satu bulan yang bekalnya berlimpah-limpah. Ketemu dengan Ramadan yang amal-amalnya dilipat-lipat, dosa-dosa dihapus-hapus. Itu hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad. Karena kita bersyukur ada seperti itu, maka jangan ditinggalkan. Mohon diingat ini, jangan ditinggalkan sujud syukur di awal Ramadan. Setelah solat maghrib pertama, zikir, doa, sujud sebelum solat sunnah ba'diyah. Itulah sunnah-sunnahnya Rasulullah yang sudah jarang ditinggalkan. Sujud itu kemudian adalah memunculkan di dalam hati kita, terima kasih ya Allah, karena Engkau panjangkan usiaku, Engkau siapkan fasilitas Ramadan, dan Engkau pertemukan aku dengannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu, Rasulullah itu menikah di usia 25. Diangkat jadi nabi secara resmi di usia 40. 13 tahun lamanya di tanah Mekah, berarti usianya 53. Setelah beliau menjadi nabi 13 tahun di Mekah, berarti 53. Lalu pindah ke Madinah 10 tahun, masuk atau jalan tahun ke-11. Dihitung validnya 10 tahun. 10 tahun di tanah Mekah, maka kira-kira usia terakhirnya 63. Puasa itu turun, itu 2 tahun di tanah Mekah. Saat Nabi usia 53, hijrah ke tanah Madinah. Hijrah ke Madinah usia 53, 54, 55. Usia 55 perintah puasa baru turun. Jadi usia 55 perintahnya puasa baru turun. Nabi Muhammad puasa itu hanya 9 kali. Hanya 9, ada yang mengatakan hanya 8 karena tidak dihitung tahun terakhir, tahun meninggalnya Nabi. Hanya 8 kali Nabi Muhammad ketemu dengan bulan Ramadan. Hanya 8 kali Nabi Muhammad berpuasa. Hanya 8 kali. Dan di antara 8 kali itu hanya ada beberapa saja. Hanya ada beberapa saja yang Nabi melakukan sholat tarawih itu di masjid. Sayyidina Umar yang mengumpulkan orang di masjid. Akan tetapi dari 8 Ramadan yang didapati oleh beliau, istri-istri beliau semuanya mempersaksikan sujudnya Nabi setelah sholat maghrib sebelum ba'diyah. Itu kemudian jarang lagi dilakukan karena tidak tersampaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki inputnya, bahan bakunya harus betul. Bulan Sya'bannya harus baik, di akhir Sya'ban ini harus betul, supaya masuk Ramadan sudah punya bahan baku alladzina amanu. Modal ya ayyuhalladzina amanu itu kita bawa masuk Ramadan. Jangan nanti Ramadan baru mau cari. Kalau tidak pemanasan dikhawatirkan baru hari ke-10 Ramadan kakinya sudah keseleo. Tidak bisa lagi datang ke masjid. Baru setengah Ramadan tenggorokannya sudah keseleo. Tidak bisa lagi melanjutkan puasanya. Kenapa? Kurang pemanasan. Maka modal alladzina amanu itu dibawa masuk ke dalam bulan Ramadan, diperbaiki kutiba alaikumus siyamnya, diperbaiki mana syarat, mana rukun. Salah satu yang ingin kami sampaikan,
untuk mohon diperbaiki adalah niat puasa itu bukan nawaitu sauma godin. Nawaitu sauma godin itu namanya lafaznya niat puasa. Lafaznya niat puasa. Begitu malam sudah tarawih, Bilal mengatakan, para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama berniat puasa. Dibacalah nawaitu sauma godin. Itu namanya himmah. Namanya himmah. Kalau ternyata dini hari kita betul bangun, maka namanya azam. Kalau selain bangun kita betul menyiapkan makanan, namanya irhas. Kalau makanannya siap lalu kita baca nawaitu sauma godin, namanya lafaz. Mana niat puasa yang sebenarnya? Maka tolong diperhatikan. An-niyatu maksudun adalah qasdu syai'un muqtarinam bi fi'lihi. Niat itu qasdu syai'in, sengaja melakukan sesuatu, muqtarinam bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Saya ulangi, niat itu sengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Kalau niatnya duluan, puasanya belum dilakukan, belum niat namanya. Kalau puasa duluan, sebentar baru niat, juga bukan puasa namanya. Kalau kita bilang usolli, lafaznya duluan, takbirnya belum, maka belum sholat namanya. Tapi nanti disebut niat, kalau tangan sudah terangkat, lidah sudah berucap, hati sudah berniat, itu namanya muqtarinum bi fi'lihi. Maka niat secara lugawi, insya Allah sudah sah puasanya. Kalau makan sahurnya dia bilang nawaitu sauma godin, sudah sah puasanya. Tapi di atasnya sah, ada yang namanya sempurna. Bahasa Bugisnya, di atasnya sah angkarya sesuku, sempurna, bagus pengerjaannya. Yakni niat secara maknawinya adalah nanti dilakukan saat imsak sudah masuk. Begitu imsak masuk, puasa dimulai. Saat puasa dimulai, maka niat juga dimulai. Saat takbir masuk, niat sudah dimulai. Begitu saat imsak masuk, niat sudah dimulai. Itulah kenapa sebaiknya tidak berkenan tidur setelah sahur, karena dikhawatirkan waktu sahur tadi hanya berlafaz niat, tidak berniat. Orang yang tidak berniat tidak sah puasanya sekalipun dia makan sahur. Tapi sekali lagi hadirin yang dimuliakan, untuk supaya tidak mengecewakan kita, maka kami mengungkapkan pendapatnya Imam Syafi'i, yakni niat secara lugawi sudah sah dengan mengucapkan nawaitu sauma godin. Tapi bila mana menginginkan sempurna, maka setelah sahur sebaiknya tidak tidur, menunggu waktu imsak masuk. Begitu imsak masuk, patenkan di dalam hati, saya berniat berpuasa karena Allah. Itu namanya perbuatan dengan niat, muqtarinum bi fi'lihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya sedikit tapi dapat diamalkan. Hanya itu yang dapat kami bagi di akhir Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita bertemu dengan bulan yang mulia, sehingga kita semua memperbaiki modalnya, bahan bakunya di akhir bulan ini, memperbaiki tata cara pelaksanaannya di dalam Ramadan, sehingga kita semua bukan lagi la'allakum kenanya, tapi insya Allah menjadi tattaqun di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.